大千世界兴衰。我已着人通知藏儿。这些傻子！ Halo para pecinta animasi sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng. Pada part sebelumnya, Bai Xiaojun bertemu dengan musuh masa kecilnya dari sekte aliran mistik yaitu Jiu Dao. Mereka bertarung atas nama sekte masing-masing dan berakhir dimenangkan oleh Bai Xiaojun. Tetapi Jiu Dao berhasil kabur ke kota Xiong sehingga Bai Xiaojun harus pergi ke sana juga untuk menuntaskannya. Namun sebelum itu mereka harus beristirahat dulu selama semalam untuk memulihkan kekuatan setelah pertempuran. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik dan kalau sudah langsung saja kita gaskan.将陨落，大千世界留给我们的时间不多了，必须尽快攻下玄溪。 Sementara di camp pertempuran di daratan Tiankong, terlihat leluhur Wuji yang menjelaskan kepada Li Jinghou bahwa sekte aliran mistik harus ditaklukkan secepatnya karena para ketua sekte aliansi sudah mendesak untuk melanjutkan peperangan besar selanjutnya. Leluhur Wuji memberitahu Li Jinghou jika ada orang spesial yang dia yakini mampu membantu menaklukkan sekte aliran mistik dengan cepat. Dan ya, orang tersebut tidak lain adalah Bai Xiaojun. Sementara di kamp peristirahatan pasukan Bai Xiaojun, terlihat Xuanzi juga Han Li sedang berjaga di malam hari. Mereka merasa ada yang aneh di mana malam ini kabut di wilayah tersebut sangatlah tebal. Dan ketika mereka beranjak dari tempatnya, tiba-tiba makhluk misterius mulai muncul dari dasar laut. Sedangkan di kamar Bai Xiaojun, dia mengingat pesan dari leluhur yang membutuhkan bantuannya untuk pergi ke garis depan. Untuk itu, Bai Xiaojun harus segera memulihkan seluruh kekuatannya secepat mungkin. Dan seperti biasa, Bai Xiaojun lalu mengeluarkan kura-kura kuno untuk mengambil energi spiritual dari situ. Tapi nampaknya ketika Bai Xiaojun mengocok kura-kura tersebut, dia hanya mengeluarkan sedikit energi spiritual, tidak seperti biasanya. Bai Xiaojun pun tentu merasa kesal sehingga dia kemudian mengocoknya lebih kuat lagi. Dan alhasil energi spiritual yang banyak pun mulai mengalir sampai-sampai kura-kura itu terlihat teler. Di sini, Bai Xiaojun sangat terkejut karena kura-kura itu ternyata masih memiliki kehidupan. Dengan percaya diri, Bai Xiaojun menganggap jika kocokannya barusan itu telah menyelamatkan kura-kura dari pingsannya. Tapi yang terjadi, kura-kura tersebut terlihat marah dan lalu menggigit Bai Xiaojun yang membuat ia berteriak kesakitan. Hal itu membuat Xuanzi dan Bai Han Li panik seketika. 少佐，院主，有刺客吗？ Mereka pun memasuki kamar Bai Xiaojun untuk memastikan tidak ada yang macam-macam kepada Bai Xiaojun. Tetapi Bai Xiaojun nampak duduk membelakangi mereka seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan Bai Xiaojun menyuruh para bawahannya itu untuk keluar dari kamarnya. 这就带人离开，绝不让任何人靠近你营帐。
Sekeluarnya dari kamar tersebut, Xuanji mulai berpikir jika Bai Xiaojun sedang mendalami latihan tingkat tinggi yang membuatnya berteriak kesakitan. Akan tetapi, dia melihat pemandangan aneh dari balik kelambu di mana Bai Xiaojun seakan sedang diserang oleh sesuatu. Pemandangan itu membuat Xuanji penasaran dan berniat mengintip apa yang terjadi. Ketika Xuanji sudah hampir melihat Bai Xiaojun, gigitan kura-kura itu mulai terlepas dan membuatnya terlempar ke arah Xuanji. Xuanji pun jadi merasa bersalah karena telah membuat Bai Xiaojun marah. 血主息怒，小的再也不敢了。呵，还会说话，永恒之物是厉害啊！ Kura-kura itu pun lalu memarahi Bai Xiaojun karena telah mengocoknya setiap hari demi mendapatkan energi spiritual. Namun, Bai Xiaojun tidak merasa bersalah karena kura-kura itu memang adalah harta abadi sekte aliran darah yang menjadi haknya. 咬死你啊！这心里良好灵气怎么了？ 那可是你龟爷积蓄了数10万年的家底，如今都快硬把沉睡当凉凉，挖我出来就为吸我灵香。 要不是我，你还在血溪宗地里埋着呢。Perdebatan pun terus terjadi antara mereka yang sama-sama merasa benar. Bai Xiaojun merasa berjasa karena telah membuat kura-kura itu bangun dari pingsannya, yang padahal kura-kura itu memang sengaja hibernasi dalam waktu yang lama. Untuk itulah dia marah besar kepada Bai Xiaojun yang malah mengambil banyak energi spiritualnya hingga hampir habis. 你那点实力空有傲气，切！ 乱嘴皮子，白小纯就从未输过。 Di sini, Bai Xiaojun yang biasanya menang dalam persilat lidah malah kalah berdebat dengan kura-kura itu. Si kura-kura terus mengejek Bai Xiaojun sebagai orang pengecut hingga Bai Xiaojun itu tidak lagi mampu berkata-kata. Alhasil, Bai Xiaojun pun hilang kesabaran dan lalu menyerang kura-kura itu dengan brutal. 看到没？气火旺盛，内则虚空，若不发泄，必定焚尸。 Sementara para penjaga yang ada di luar kamar Bai Xiaojun hanya bisa melongo karena penasaran dengan latihan apakah yang dijalani oleh Bai Xiaojun. Sedangkan di dalam kamar Bai Xiaojun, dia benar-benar panas dengan si kura-kura yang terus mengejeknya. Keributan tersebut membuat orang-orang di luar jadi kocar-kacir. 白蛋蛋，白蛋蛋。我没听错吧？尖嘴利，狂妄自大，你这个绿壳乌龟！ Karena Bai Xiaojun sudah tidak tahan lagi dengan mulut si kura-kura yang begitu tajam, Bai Xiaojun pun lalu mengeluarkan tungku dan lalu memasak kura-kura itu dengan api yang sangat panas. Tetapi si kura-kura terdengar begitu santai, bahkan menantang Bai Xiaojun agar meningkatkan suhu apinya. Tanpa terasa, Bai Xiaojun sudah memasak kura-kura itu hingga di pagi harinya. Dia merasa lega karena si kura-kura akhirnya bisa dia bungkam dengan menjadikannya kura-kura bakar. Tapi tiba-tiba ombak laut berguncang dengan dahsyat yang membuat Bai Xiaojun dan pasukannya merasa terkejut. Tanpa membuang banyak waktu, Bai Xiaojun memerintahkan pasukannya untuk bergegas pergi dari wilayah tersebut. Dan ternyata itu disebabkan oleh munculnya binatang ganas semalam, yaitu buaya ilahi Sungai Tongtian, di mana dia bisa menyedot aura sejati dari siapa saja yang menatap matanya. Buaya ilahi mengeluarkan aura mengerikan di wilayah tersebut. Bai Xiaojun dibuat lebih terkejut ketika melihat si kura-kura yang ternyata masih selamat.
Bahkan si kura-kura sengaja memancing emosi dari buaya ilahi Sungai Tongtian. Setelah berhasil membuatnya emosi, dia langsung memasuki kantong Bai Xiaojun dengan tujuan supaya buaya ilahi itu mengejar Bai Xiaojun. 小魔兽给你引来了，你快动动手指头把它磨平臭狗啊！你误会了，我跟那个龟孙子不熟。你尽管追，小心被我主人做成下酒菜。我说的都是真的，我也恨那只乌龟。 Buaya ilahi menyerang Bai Xiaojun dengan teknik pasang ombak yang sangat dahsyat. Pasang ombak tersebut bahkan sampai menghempas para pasukan Bai Xiaojun. Jadi Bai Xiaojun harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu. 怎么受得了通天河水气势？ Karena buaya ilahi itu mengincar Bai Xiaojun, dia pun pergi menjauh dari pasukannya supaya pasang ombak tersebut juga menjauh dari pasukannya. Setelah pasukannya tersebut dipastikan aman, Bai Xiaojun sudah tidak ada tempat berlari lagi, sehingga mau tidak mau dia harus menghadapi buaya ilahi Sungai Tongtian. 想办法尽快脱身。 山庄。 Setelah Bai Xiaojun mengeluarkan teknik penghancur gunungnya, dia berpikir jika buaya ilahi sudah kena mental dan tidak berani melawannya. Namun ternyata dia masih muncul dari bawah Bai Xiaojun dan lalu melahapnya. Di tempat lain di wilayah garis depan, terlihat para pasukan aliansi sedang bertempur habis-habisan melawan boneka sekte aliran mistik. Di situ, Li Jinghou tiba-tiba merasa ada yang tidak beres menyangkut keselamatan Bai Xiaojun. Di dalam perut buaya ilahi Sungai Tongtian, Bai Xiaojun seperti akan diurai sedikit demi sedikit. Beruntungnya, Bai Xiaojun masih memiliki banyak kemampuan untuk membangkitkan teknik keabadian bidang air, di mana lautan roh lapisan ketujuhnya telah berhasil dikristalkan berkat serangan dari buaya ilahi. Alhasil, seluruh kemampuan Bai Xiaojun yang dulu sempat hilang kini mulai bangkit sedikit demi sedikit. Buaya ilahi pun mengeluarkan Bai Xiaojun dari perutnya karena dia merasa kesakitan. Bai Xiaojun kemudian melanjutkan perlawanannya, yaitu masuk ke dalam laut untuk menantang buaya ilahi. Tujuan dari Bai Xiaojun tersebut tidak lain adalah untuk memulihkan kemampuannya, karena buaya ilahi memiliki banyak zat yang bagus dalam pemulihan dan peningkatan kemampuan Bai Xiaojun. Di medan pertempuran garis depan, suasana peperangan masih didominasi oleh sekte aliran mistik. Hal itu disebabkan karena sekte aliran mistik memiliki banyak golem raksasa yang begitu kuat. Bai Xiaojun dan pasukannya kini sudah sampai untuk membantu. Dia nampak panik ketika melihat salah satu murid yang tergeletak tidak berdaya. Bai Xiaojun mencoba menyelamatkannya sebisa mungkin. Akan tetapi murid tersebut mencegahnya supaya Bai Xiaojun langsung saja pergi ke depan karena di sana lebih membutuhkan Bai Xiaojun.
Dengan penuh rasa prihatin, Bai Xiaojun merenungi rekan-rekannya yang sudah banyak berguguran. Bai Xiaojun tidak mengerti kenapa sekte aliran mistik masih berdiri kuat, padahal sekte gabungan sudah diperhitungkan menang dalam segala aspek. Tak jauh dari tempat tersebut, terlihat Zhou Xinji dan pasukannya yang mulai kewalahan. Hal itu membuat pasukan Bai Xiaojun bergejolak sehingga mereka mendesak Bai Xiaojun agar segera memberikan perintah. Sebagai pemimpin yang dihormati seluruh kalangan, Bai Xiaojun pun kemudian mengobarkan semangat juang pasukannya dan pertempuran pun dimulai. 守护同门，血溅沙场。是，都随我。有增援，攻击！Dengan sekali pukulan penghancur gunung, Bai Xiaojun mampu memporak-porandakan pasukan sekte aliran mistik. Diikuti oleh serangan pasukan Bai Xiaojun, membuat pasukan Zhou Xinji kembali mendapatkan semangatnya. Selanjutnya, pasukan Bai Xiaojun pergi menuju titik lokasi Zhou Xinji untuk menyelamatkannya yang telah kehabisan kekuatan. Di situ nampak golem raksasa yang mencoba menghadang Bai Xiaojun. Dari kejauhan sana, Bai Xiaojun melihat area formasi yang menutupi kota Xiong, di mana dalam radius tertentu tidak akan ada praktisi fondasi yang bisa terbang menggunakan pedang. Kalaupun kultivasinya di atas pembangunan fondasi, itu pun juga sia-sia karena terdapat awan petir yang bisa menyerang kapan saja. 神算子、北韩烈，你二人立刻率队，立刻带人突袭青桧，破坏了云法阵。 Dengan kondisi tersebut, Bai Xiaojun terpaksa harus memecah pasukannya dengan tugas-tugas yang berbeda, mulai dari menghancurkan formasi awan petir, melawan para golem, juga membantu pasukan lain yang sedang lemah. Sedangkan untuk Bai Xiaojun sendiri, dia menyuruh Tiedan, sang raja binatang, untuk memerintahkan seluruh binatang perang agar mengikuti perintah Bai Xiaojun dalam pertempuran. 杀出一条血路来，配合灵犀战兽之力，随本少卒。 Kekuatan pasukan Bai Xiaojun terbaca oleh radar milik Wei Hun. Kekuatannya tersebut terlihat begitu dahsyat pada tampilan radarnya. Bawahan Wei Hun pun bahkan melaporkan jika banyak pasukan golem raksasa yang berguguran. Hal itu membuat Chen Mianzi turun tangan sendiri untuk memusnahkan kekuatan Bai Xiaojun. 一帮乌合之众，调集精锐，率先灭杀这股势力。 老夫自有办法肃清。 Chen Mianzi memerintahkan Lin Mu untuk menyiapkan formasi roh dalam menghadapi Bai Xiaojun. Di sini kita akan diperlihatkan dengan banyaknya praktisi dari sekte aliran pil yang menjadi tumbal formasi Lin Mu. Para praktisi itu menghina Lin Mu karena Lin Mu ini memang sebenarnya berasal dari sekte aliran pil. Dia mengkhianati sektenya sendiri karena tidak mau ditindas oleh sekte aliran mistik. Tanpa berlama-lama, formasi pengorbanan roh pun dilakukan. Jiling Dazhen, Qi, 这股气息，这是。
Melihat proses pengaktifan formasi pengorbanan itu, para leluhur pun menyatukan kekuatan untuk menggagalkannya. Chen Mianzi kemudian mencoba menghalau serangan tersebut dibantu oleh salah satu golem raksasa. 老夫也是为了我的宗门。来了来了。 终于要来了！ Dan ternyata Chen Mianzi mampu menahan serangan para leluhur dan formasi pengorbanan pun akhirnya telah aktif. Formasi tersebut membuat aura ungu menyebar ke seluruh wilayah, di mana itu sangatlah berbahaya karena para golem yang sebelumnya sudah musnah akan bangkit kembali. Tak hanya itu, mereka juga bertransformasi menjadi golem hitam yang lebih kuat dari sebelumnya. 全军突击，肃清战场。二宗弟子互相。 Para golem hitam menunjukkan kekuatan mereka yang meningkat pesat. Mereka melukai satu persatu pasukan sekte gabungan hingga tak berkutik. Dengan kekuatan mereka itu, Zhou Xinji memperkirakan bahwa kultivasi para golem hitam itu berada di tahap awal inti emas. 接下来，竟有金丹初期战力。 Di sini, Zhou Xinji berbuat nekat dengan mengaktifkan formasi pelindung untuk melindungi kedua bawahannya. Tentu, golem tersebut meremehkannya dan langsung saja menyerang Zhou Xinji. 你想借此保全徐两人性命，老子我偏不答应！各处废物，前来送死！ Namun beruntungnya, Bai Xiaojun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Zhou Xinji menggunakan pukulan penghancur gunung. Golem hitam pun sontak saja marah kepada Bai Xiaojun dan pertarungan pun dimulai. Bai Xiaojun yang agak kewalahan tersebut membuat Zhou Xinji tidak bisa berdiam diri. Dia dan bawahannya mencoba membantu Bai Xiaojun dengan menyalurkan kekuatan spiritual mereka yang tersisa. Bai Xiaojun kemudian mengeluarkan tubuh roh raksasa untuk mengimbangi fisik dari golem hitam. 都佩服你这个倔脾气，哪怕拼尽最后的气力，睁大眼睛。 合战！这就让你见识我灵犀阵法巨人。你是白小纯！将灵力集中一点，加持我的攻击。 汇聚手臂！ Golem hitam berhasil dijatuhkan oleh Bai Xiaojun dengan pukulannya. Tetapi yang diincar oleh golem tersebut sebenarnya adalah Zhou Xinji. Bai Xiaojun pun berusaha lepas dari cengkraman golem hitam untuk menyelamatkan Zhou Xinji. 住手！因你而死吧！阵法起！ Tak sampai di situ saja, serangan lain masih datang lagi kepada Bai Xiaojun. Kali ini, formasi awan petirlah yang menyerang Bai Xiaojun. Dengan sikapnya, Bai Xiaojun mencoba menghalau menggunakan kultivasi lautan roh.
Bai Xiaojun lalu memadukan lautan rohnya dengan aura jalan surgawi sama seperti yang ia lakukan saat berada di dalam perut buaya ilahi. Perpaduan tersebut membuat tubuh roh Bai Xiaojun lebih sempurna dan bahkan berhasil menerobos tahap menengah inti emas. Dan pertarungan pun dilanjutkan. 那是白小纯，天道之极。不可能，单凭一名筑基修士，怎会令阵法散出金丹终极的威压？令人失望。玄息黑魁名传天下。一个也别想留下！你们这些以人命炼成的傀儡！ Bai Xiaojun akhirnya telah berhasil mengalahkan golem hitam dengan mengoyak-oyak tubuh dan kepalanya. Di sini, Bai Xiaojun merasa murka kepada sekte aliran mistik karena mereka telah berbuat keji dengan menjadikan roh manusia sebagai bahan bakar mereka. Melihat kemampuan Bai Xiaojun dalam melawan golem hitam membuat Zhou Xinji mempercayai berita kalau Bai Xiaojun berhasil mengalahkan buaya ilahi. Bai Xiaojun pun mengiyakannya karena buaya ilahi memang membuat kultivasi Bai Xiaojun meningkat seperti ini. Tapi walaupun begitu, kekuatannya tersebut masih belum cukup untuk menaklukkan kota Xiong. 不过，面对这座熊城，一切只会更难。 还好及时脱身出来支援你们，暂解了这里的危机。现在要攻破熊城，需要奇迹。我用天然屏障，外城又高大坚韧。 Tanpa membuang waktu lagi, Bai Xiaojun menyuruh Zhou Xinji untuk memulihkan kekuatan mereka dulu karena dia ingin membantu yang lainnya, terutama pasukan Bai Hanli yang sedang kewalahan melawan formasi awan petir. 我血灵两座修士誓死不屈！大家坚持住！果然这雷音中有玄机。 Bai Xiaojun mencoba mencari tahu fakta di balik mengerikannya awan petir itu. Dia memasuki lebih dalam sembari bertanya-tanya dari manakah pusat kekuatannya. Dan setelah mata Dharma dibuka, maka terlihatlah dengan jelas banyaknya praktisi di balik layar. Tanpa berbasa-basi, Bai Xiaojun pun membantai mereka satu persatu. Sekumpulan pedang darah berhasil menjatuhkan roh pengendali awan petir. Bahkan pemilik roh tersebut pun juga mati seketika yang membuat Chen Mianzi jadi tercengang. Pasukan Hanli sangat senang melihat kedatangan Bai Xiaojun seolah dia seperti malaikat penyelamat. 是血主，血主来救我们了！ Namun peperangan masihlah panjang sehingga Bai Xiaojun menyuarakan salam satu nyali untuk melanjutkan pertempuran. Semangat pasukan pun mulai berkobar kembali dan pertempuran pun dilanjutkan menuju garis depan. Dalam menuju garis depan, Bai Xiaojun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Dia mengeluarkan tungku aura ungu untuk menghantam apapun dan siapapun yang mencoba menghalanginya.
Sementara beberapa mil ke depan terlihat pasukan Ciali yang sudah kelelahan menghadapi golem hitam. Ketika mereka hampir berada di titik terendah, tiba-tiba pasukan Bai Xiaojun telah datang untuk memperkuat perlawanan. Melihat kedatangannya tersebut, kelompok Ciali pun kembali mendapatkan semangat mereka dan pertempuran pun dilanjutkan. Dari pertempuran yang didominasi oleh kekuatan Bai Xiaojun membuat sekte aliran mistik ketar-ketir. Chen Mianzi mengakui kehebatan dalam kepemimpinan Bai Xiaojun yang selalu bisa membangkitkan semangat juang dari para pasukannya. Ji Hun pun kemudian mengutus Chen Mianzi supaya memfokuskan kekuatan mereka untuk segera menghancurkan Bai Xiaojun. Karena formasi pengorbanan selanjutnya masih membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Para golem hitam bergerak menuju Bai Xiaojun dengan formasi melebar. Hal tersebut membuat Bai Xiaojun bingung harus menyelamatkan pasukan yang mana dulu. Karena ada pasukan Xuanji dan Songku yang keduanya bisa saja ditabrak oleh para golem hitam secara bersamaan.根本无法及时救下所有人。再这样下去，会有更多的弟子牺牲。我该怎么做？我该怎么做？ Tak hanya itu, ada pula kelompok Dusume yang sedang kewalahan melawan Zasui bersaudara. Terlebih lagi, Dusume pernah membunuh salah satu kembaran Zasui yang membuat Zasui kini sangat bernafsu untuk balas dendam. Di tengah kebimbangan Bai Xiaojun sekarang, dia akhirnya memutuskan untuk melipat gandakan kekuatan dari seluruh pasukan. Dia mengendalikan seluruh aura sekte aliran darah untuk disebarkan kepada seluruh pasukan. Alhasil, kultivasi para pasukan pun meningkat pesat dan bisa memberikan perlawanan tanpa harus didatangi oleh Bai Xiaojun. Setelah mereka berhasil mendominasi lawan masing-masing, Bai Xiaojun kemudian memberikan komando supaya mereka semua segera mendekat ke arah Bai Xiaojun. Strategi Bai Xiaojun ini di luar ekspektasi Ji Hun yang membuat dia bingung untuk membalas strategi tersebut. Dia hanya bisa berharap supaya para golem hitam itu bisa mengalahkan mereka. Di sisi lain, di perbatasan timur, kelompok Dusume masih bertarung sengit melawan Zasui bersaudara. Dia terlihat kesulitan melawan Zasui yang sedang berapi-api. Sementara untuk Bai Xiaojun, kini dia berusaha memurnikan pedang darah raksasa karena dia akan mengeluarkan tubuh iblis surgawinya.
北韩烈奉陪，摧毁他们！提升3成战力，慷慨！是时候破局了。 Tubuh iblis pun dikeluarkan oleh Bai Xiaojun setelah pedang darah raksasa berhasil dimurnikan. Para golem hitam ditebas satu persatu oleh Bai Xiaojun untuk membuka jalan ke garis depan. Namun tiba-tiba Bai Xiaojun merasakan jika pasukan di sisi timur mulai melemah. Untuk itu, dia bergerak cepat ke sisi timur dan memerintahkan para pasukannya untuk terus melakukan pengepungan. Hal tersebut membuat Chen Mianzi penasaran kenapa Bai Xiaojun rela bergerak seorang diri demi pasukan di sisi timur. Tentu salah satu alasannya adalah karena di sisi timur terdapat wanita pujaannya yang tidak lain adalah Du Shumei atau Du Lingfei. Dia mendapat banyak luka dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Zasui bersaudara. Sedangkan Bai Xiaojun sendiri juga tidak bisa bergerak bebas karena dia dihadang oleh para golem. Du Shumei akhirnya berbuat nekat dengan membakar kehidupannya. Teknik ini bisa dikatakan sebagai teknik bunuh diri karena mengorbankan aura sejati sebagai kekuatan terakhirnya. Dan ternyata itu masih belum cukup untuk menumbangkan Zasui. Bai Xiaojun pun sampai untuk menggapai tubuh Du Shumei yang sudah tidak berdaya. Bai Xiaojun merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Du Shumei tepat waktu. Kini Bai Xiaojun merasa sangat murka karena Zasui bersaudara telah membuat wanita pujaannya itu tersakiti. Tanpa membuang waktu lagi, Bai Xiaojun pun langsung melampiaskan amarahnya. 就是你们这3个杂碎。 那是白小纯，死！快撤回宋城！快逃！ Satu Zasui berhasil berteleportasi secara cepat karena panik menghadapi Bai Xiaojun. Namun tanpa ia sadari, dia sebenarnya tidak selamat dari tebasan tubuh iblis Bai Xiaojun. Selanjutnya, Bai Xiaojun kemudian melanjutkan serangannya dengan berusaha menghancurkan area formasi sekte aliran mistik. Area formasi sekte aliran mistik akhirnya mengalami keretakan akibat tebasan dari tubuh iblis Bai Xiaojun. Dia nampaknya sangat marah dan tidak akan memaafkan sekte aliran mistik. Kini Bai Xiaojun telah siap untuk memporak-porandakan kota Shiyong pada saat ini juga. Saat formasi pertahanan telah dihancurkan oleh Bai Xiaojun, para leluhur pun terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun, Chen Mianzi menyadari jika hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang fatal apabila dibiarkan.
正面战场将无法牵制元婴结丹之力。 Chen Mianzi mengambil tindakan untuk memfokuskan formasi pedang kepada Pai Xiaojun. Tindakan itu sempat ditentang oleh leluhur Jihun karena khawatir jika sekte gabungan berhasil menghalau dan lalu melakukan serangan balik. Tetapi Chen Mianzi nampak tidak peduli karena berpikir bahwa kekuatan utama sekte gabungan ada pada Pai Xiaojun. Tanpa membuang waktu, formasi pedang pun diaktifkan serta dibantu oleh seluruh pasukan untuk mengincar Pai Xiaojun. 周修士，跟我去拦截他们！ 放我下来。 Sedangkan di sisi lain, Pai Xiaojun tengah berusaha menyelamatkan Du Shumei dari wilayah pertempuran. Kondisi Du Shumei sudah tidak berdaya akibat racun dari serangan Zasui sebelumnya. Di tengah perjalanannya tersebut, serangan sekte aliran mistik ternyata sudah tiba dan pertarungan pun dimulai. 没事吧？ 气化鼎！你先调戏，别交给我。 Pai Xiaojun bertarung mati-matian. Du Shumei tiba-tiba teringat dengan sosok seorang anak yang dulu juga pernah mati-matian melindunginya. Beberapa saat kemudian, formasi pedang telah siap melancarkan serangannya kepada Pai Xiaojun. Chen Mianzi nampak percaya diri jika Pai Xiaojun kali ini akan tumbang. 把我们困杀于此，欺人太甚，也必杀此子。就算牺牲自己。 Pai Xiaojun terus berusaha melakukan perlawanan walaupun kekuatan spiritualnya sudah melemah. Adegan tersebut membuat Du Shumei merasa familiar meskipun dia tidak ingat betul dengan sosok Pai Xiaojun. Sementara itu, para leluhur yang melihat Pai Xiaojun sedang diincar berusaha untuk melindungi Pai Xiaojun. 这一幕为何似曾相识？ 别怕。 救少祖。 Formasi pedang ternyata tidak mampu menumbangkan Pai Xiaojun. Kondisi tersebut membuat Jihun pesimis untuk memenangkan peperangan sehingga dia mengutus Chen Mianzi untuk mundur dan membawa kabur harta pusaka sekte aliran mistik. Du Shumei kembali terngiang-ngiang dengan ingatannya yang memperlihatkan Pai Xiaojun berjuang mati-matian melindunginya. Tetapi Du Shumei masih belum yakin jika ingatannya tersebut adalah ingatannya. Du Shumei menyuruh Pai Xiaojun pergi karena merasa jika dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi Pai Xiaojun tidak pernah menyerah untuk melawan. Dia memakan semua pil tingkat atasnya untuk memaksa regen energi spiritualnya. Sontak saja energi spiritual Pai Xiaojun meledak-ledak. 最后锁，我们的命谁也拿不走。 就
绝不会让你受到伤害。只要我还有一口气。 Beberapa saat setelah itu, bantuan dari para bawahan Bai Xiaojun telah datang. Tie Dan bahkan juga datang karena khawatir dengan tuannya. Selanjutnya, Bai Xiaojun mengutus beberapa orang untuk membawa Du Shumei kembali pulang. 少佐，一定要好好照顾。 Berkat menelan puluhan pil tingkat atas, energi spiritual Bai Xiaojun kini telah pulih sedikit demi sedikit. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyerang balik kota Xiong yang mulai melemah dan komando penyerangan pun dikumandangkan. Melihat kebangkitan Bai Xiaojun itu, Jian Mianzi kemudian memilih untuk mundur dan menyerahkan pertahanan kota luar kepada Lin Mu. Bai Xiaojun mulai memasuki kota Xiong dan memaksa sekte aliran mistik untuk menyerah. Dengan halus dan lemah lembutnya, Bai Xiaojun berjanji jika dia tidak akan menyiksa seseorang yang mau menyerah. Hal itu membuat mereka merasa aman dan berniat untuk menyerah sekarang juga. Namun, Lin Mu membantai pasukannya sendiri karena menganggapnya sebagai pengkhianatan. 看我玄息者，出！ Bai Xiaojun sontak saja marah dengan kelakuan Lin Mu yang begitu kejam. Pertempuran terus dilanjutkan dengan melawan para golem hitam yang menghadang. Ketika Bai Xiaojun semakin mendekat, datanglah serangan mematikan dari Lin Mu yang langsung saja dihalau oleh Bai Xiaojun menggunakan tungku aura ungu. Tetapi tungku aura ungu seketika hancur oleh Lin Mu yang menggunakan tubuh golem ungu. 林木恭候多时，给我死！草木皆兵。音乐结红。 Bai Xiaojun terhempas dengan keras oleh pukulan golem ungu. Namun di sini dia terbesit sebuah ide untuk menumbangkan golem ungu beserta Lin Mu sekaligus. Bai Xiaojun memurnikan sebuah pedang dengan perpaduan antara darah sejati dan air sungai Tongtian, dan pertarungan pun dilanjutkan. 对战不能留手，等我不死之前。 先破你，就用这滴通天河水护甲。白小船。 什么情况？可惜无用，好一个极致之招！尝尝这个。 Pertarungan berlangsung dengan sengit yang diakhiri oleh adegan Bai Xiaojun melemparkan gas beracun. Lin Mu tentu saja menganggap remeh hal tersebut karena dia sangat ahli di bidang obat yang menjadi ciri khas sekte aliran pil. Ditambah lagi, Lin Mu juga memakai golem ungu yang pastinya tidak bisa ditembus oleh gas beracun.
好呀！什么情况？为何四处都是灵芝？ Namun tiba-tiba golem ungu tersebut menerima kerusakan di mana gas beracun ternyata mampu menembus tubuh golem ungu. Hal itu bisa terjadi karena ide Bai Xiaojun sebelumnya yang sempurna, yang mana Bai Xiaojun sengaja memurnikan pedang tajam untuk memberikan sedikit keretakan pada tubuh golem ungu supaya gas beracun bisa memasuki celahnya. Alhasil golem ungu pun larut yang membuat Lin Mu memilih untuk kabur. Bai Xiaojun tentu tidak akan membiarkan Lin Mu untuk lari. Lin Mu dengan cepat bergerak ke arah formasi pedang untuk menyerang Bai Xiaojun yang mendekatinya. Formasi pedang pun mulai diaktifkan dan penyerangan pun dilakukan. Bai Xiaojun mencoba sekuat tenaga untuk menahan serangan yang kuat dari formasi pedang. Walaupun hanya menerima sedikit luka, tapi Bai Xiaojun tidak mau meremehkannya. Bai Xiaojun mengeluarkan boneka fondasi yaitu tulang keabadian untuk membalas serangan dari Lin Mu. Boneka tulang keabadian ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Formasi pedang berhasil dihancurkan olehnya, bahkan bisa menyerang Lin Mu secepat kilat yang membuatnya tewas seketika. Dan di saat itulah sebagian praktisi sekte aliran pil yang menjadi tumbal pengorbanan roh pun berhasil diselamatkan. Dengan terbunuhnya Lin Mu dan hancurnya formasi pedang, Bai Xiaojun pun berani mendeklarasikan bahwa kota Xiong sudah ditaklukkan. Kini tinggal menundukkan leluhur Ji-hun dan Chen Mianzi untuk memastikan kalau sekte aliran mistik telah dikalahkan. Dan part ini pun bersambung.